pengaruh strategi diskon e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Baik, sebelum masuk ke pemateriannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Asyid Firdaus. Di samping kanan saya ada Raffi Fauzi Pratama. sebelah kanan Raffi ada Fadita Alman. lalu di sebelah kiri saya ada, Muhammad Yasa Fatilahman. lalu di sebelah Muhammad Yasa. Lydia Syarhani Nazar. Baik, tanpa memutuskan waktu, mari kita memutuskan waktu dan langsung saja ke pematerian pertama. Boleh ini ya, kawan-kawan. Baik, pematerian pertama akan disampaikan oleh Pak. Baik, yang pertama latar belakang e-commerce dan mahasiswa. Perkembangan teknologi dan digital e-commerce pada hari ini telah mengubah pola konsumsi kita, pola konsumsi masyarakat, pola konsumsi mahasiswa. Terlebih untuk mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Mahasiswa baru Universitas Teknik Siliwangi ini menjadi target diskon-diskon pada e-commerce, pada platform e-commerce dengan berbagai strateginya. Nah, fenomena ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana sih diskon mempengaruhi perilaku konsumtif terhadap mahasiswa baru Universitas Siliwangi Fakultas Teknik. Boleh? Nah, di sini terdapat dampak strategi diskon pada keuangan mahasiswa. Yang pertama yaitu pengeluaran yang tidak terencana. Awalnya pengeluaran itu sudah direncanakan oleh mahasiswa baru, akan tetapi karena terdapat diskon-diskon yang dilakukan oleh e-commerce, sehingga promo diskon-diskon itu bisa mengurus anggaran bulanan yang telah terencana oleh mahasiswa baru. Yang kedua, adanya kemudahan transaksi fintech. Fintech dan e-wallet mengaburkan persepsi nilai uang yang memicu belanja lebih-lebihan, menipiskan tabungan, dan hingga membuat menghutang. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan literasi keuangan. Pada saat ini mahasiswa baru penting untuk mendapatkan literasi keuangan. Pentingnya penelitian ini pun untuk meningkatkan kesadaran literasi mahasiswa baru tentang keuangan digital dan membentuk perilaku konsumsi yang rasional. Lalu selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Masa. Selanjutnya adalah identifikasi yang masalah. Untuk identifikasi masalah, pertama, tingginya paparan mahasiswa terhadap diskon e-commerce. Kedua, potensi perilaku konsumtif dan penggunaan impulsif. Ketiga, ada dampak negatif pada kesehatan finansial. Dan keempat, adalah kesenjangan pemahaman dan literasi keuangan digital. Selanjutnya untuk pengurusan masalah yaitu pertama, tingkat kecewaan mahasiswa terhadap diskon e-commerce. Kedua, bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa. Ketiga, pengaruh strategi diskon e-commerce. Yang keempat, apa penyebab hubungan diskon dan perilaku konsumtif. Nah, selanjutnya adapun tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitiannya pertama yaitu mengukur tingkat kecanduan diskon, kedua mengidentifikasi perilaku konsumtif, ketiga menganalisis strategi diskon, keempat mengidentifikasi faktor penyebab. Ada dua manfaat di sini. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu mengembangkan pemahaman perilaku konsumen digital, kontribusi terhadap pemasaran digital, dan yang terakhir menguji teori SOR dalam e-commerce Indonesia. Selanjutnya untuk manfaat praktis yaitu bagi mahasiswa itu refleksi pengelola keuangan, bagi institusi yaitu mempertimbangkan program literasi keuangan, dan bagi orang tua yaitu pengalaman pola konsumsi anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adil. Baik, di sini saatnya ada 3 pustaka, itu konsep kuncinya. Yang pertama, kita mengenal perilaku konsumtif, yaitu pemilihan cenderung emosi dan juga keinginan sesaat dan pengaruh eksternal, bukan kebutuhan rasional. Lalu selanjutnya ada strategi diskon e-commerce. Nah, bagian dari promosi untuk menarik minat beli cepat, konten dan juga angsuran 2018 seperti flash sale dan juga cashback ataupun voucher. Lalu yang ketiga ada teori SON, yaitu stimulatif eksternal, yaitu diskon yang mempengaruhi organisme mahasiswa menghasilkan respon perilaku konsumtif yang diambil dari metodologi dan Husserl pada 1994. Nah, di sini metodologi penelitiannya yang kita pakai yang itu jenis pendekatannya itu kuantitatif, yaitu explanatory research.
Lalu cross sectional study yang menguji hubungan kausal antara diskon e-commerce, yaitu variabel bebas dan perilaku konsumtif variabel terikat. Lalu selanjutnya populasi dari sampel yang kita gunakan yaitu ada 600 mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Siliwangi angkatan 2025 yang diambil sampelnya hanya 40 orang, lalu menggunakan probability sampling. Lalu yang ketiga ada kriteria inklusifnya, yaitu ada mahasiswa baru aktif Fakultas Teknik 2025 dan juga pernah belanja online minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir dan juga bersedia menjadi responden. Lalu selanjutnya akan dibaca oleh Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner, pola respon, dan pengenalan diri. Dapat dilihat dari hasil tersebut bahwa mahasiswa ternyata sering menerima notifikasi diskon dan menggunakan voucher, namun tetap rasional dalam pembelian. Mereka menunjukkan pengenalan diri yang baik dan membandingkan harga sebelum membeli. Nah, untuk dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa paparan yang pertama, paparan dan respon, mahasiswa terpapar diskon tinggi namun respon cenderung rasional dan tidak impulsif. Kemudian perilaku konsumtif terkendali, yaitu perilaku mahasiswa baru rentan rendah sampai sedang dengan pengendalian diri dan perencanaan belanja yang baik. Untuk pengaruh diskon tersendiri, strategi diskon tidak dominan memicu perilaku konsumtif tinggi sehingga diskon bisa dimanfaatkan untuk berhemat. Dan yang keempat ada dampak keuangan yaitu belum ada dampak keuangan serius atau penyesalan dalam karena mahasiswa baru rata-rata bisa mengendalikan diri dan menunjukkan literasi keuangan yang cukup. Nah, untuk saran dari kami, mahasiswa bisa mempertahankan perilaku tersebut dan membuat anggaran belanja yang terperinci. Kemudian ada institusi yaitu kembangkan program literasi keuangan digital, sosialisasi dampak negatif pay later. Kemudian ada penelitian selanjutnya yaitu bisa memperluas sampel eksplorasi variabel mediasi atau modernisasi ataupun studi longitudinal. Baik, mungkin sekian saja penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.